Ketika Lin Ming masih hidup, Ouyang Boyan tidak akan berani bertindak melawan Qin Xingxuan. Tapi sekarang Lin Ming telah meninggal, dia tidak perlu ragu lagi. Dia hanya takut bahwa Divine Phoenix Island tidak akan acuh pada masalah Lin Ming. Tetapi ketika Ouyang Boyan memikirkan seseorang, dia mengerutkan kening. Qin Zia itu, karena hubungannya dengan Lin Ming, dia bisa menerima pil pembukaan surga dan bajingan beruntung itu benar-benar berhasil menembus ke ranah Xiantian, menjadi tetua. Orang-orang fraksi Siter idiot itu peduli tentang hal-hal yang membosankan seperti pertolongan dan persahabatan dan keanggunan. Jika aku ingin berurusan dengan Qin Xingxuan, maka dia kemungkinan besar akan mencoba untuk menempelkan wajahnya. Petik 2. Hasil ideal Ouyang Boyan adalah bahwa ia akan membuat jebakan untuk Qin Xingxuan dan kemudian menangkapnya, membawanya ke fraksi Acachia sehingga ia bisa mengolah Divine Acachia Power-nya padanya. Setelah dia menyedot energi yin-nya, dia akan membunuhnya. Itu akan menjadi cara terbaik untuk melampiaskan amarahnya. Tapi, Qin Xingxuan adalah murid resmi dari Seven Valleys Mendalam, dan juga meminta Qin Zia melindunginya. Jika dia ingin diam-diam melakukan ini, peluang keberhasilannya rendah. Karena ada orang menjengkelkan yang berkeliaran, aku akan membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Jika aku melakukan sesuatu sekarang maka aku akan terlalu jelas. Pertama aku akan menunggu beberapa saat untuk lulus dan mencari kesempatan untuk mengirim Qin Xingxuan ke medan perang kematian tertentu, dan membunuhnya menggunakan orang lain. Hehe, ini juga bagus. Jika dia mati untuk para penanam seni iblis dari daerah iblis Laut Selatan, itu akan lebih menyenangkan. Petik 2. Memikirkan hal ini, senyum Ouyang Boyan menjadi semakin jahat. Mati. Lin Ming melangkah maju dengan Golden Rock menghancurkan Void dan Purple Comet Spear di tangannya dengan kuat didorong keluar, langsung menghancurkan boneka batu menjadi potongan-potongan. Tetapi pada saat yang sama, 4 atau 5 boneka batu telah mengelilinginya. Aku tidak bisa bertahan. Lin Ming menggertakkan giginya, dan dengan tegas membuka kekuatan Dewa Sesat. Auranya benar-benar meletus. Kekuatan Lin Ming langsung naik ke tingkat yang baru. Pemusnahan guntur api. Bang! Sebuah ledakan dahsyat menghancurkan semua boneka yang mengelilinginya, langsung meniupnya berkeping-keping. Lin Ming menggunakan kekuatan dorong ledakan dari gelombang kejut dan melompat mundur, menembak seperti panah dari kelompok boneka di sekitarnya dan kembali ke gua. Tutup panggilan. Lin Ming menghela napas panjang lega. Kemungkinan kematian dalam jejak peleburan tingkat umum ini sangat tinggi. Jika di sini akan terluka dan kemudian dikelilingi oleh boneka, kematian bisa terjadi kapan saja. Lin Ming terus menggunakan angkatan Dewa Sesat dan pemusnahan guntur sebagai kartu terakhirnya. Jika dia tidak bisa bertahan di medan perang lebih lama, dia akan meledakkan pemadam kebakaran Thunder Fire, membunuh semua boneka di sekitarnya sehingga dia bisa melarikan diri. Tempering Marrow sudah sekitar 40% selesai, dan esensi sejatiku sudah memenuhi batas kondensasi puls. Selama aku bisa naik sedikit lebih jauh, aku akan bisa menerobos ke ranah Hautian. Petik 2. Saat ini, esensi sejati Lin Ming di meridiannya telah terisi hingga batasnya, dan esensi sejati telah berkumpul di dantiannya. Selama dia bisa menghubungkan keduanya, dia akan dapat benar-benar melangkah ke ranah Hautian. Tapi Lin Ming berpikir untuk membiarkan meridiannya meluap, sehingga dia akan secara spontan menerobos ke ranah Hautian. Jika dia melakukannya dengan cara ini, fondasinya akan menjadi lebih stabil. Saat Lin Ming bermeditasi, dia mengeluarkan Valen Star Flame yang tersegel dari cincin spasialnya. Dia membuka ikatan segel. The Valen Star Flame muncul. Itu telah berubah menjadi bentuk macan tutul kecil dan berjuang keras melawan ikatannya. Sekarang giliranmu. Lin Ming langsung menekan flame bintang jatuh ke dadanya. Energi luar biasa yang terkandung dengan flame essence langkah bumi tingkat menengah meledak. Sejumlah besar energi masuk ke meridiannya, sangat bertentangan dengan esensi sejati Lin Ming. Di bawah lonjakan energi yang gemetar ini,
Energi di Dantian dan Meridian Lin Ming juga menerima kejutan hebat. Sebagai energi api bintang jatuh mulai berangsur-angsur berasimilasi menjadi esensi sejati, setelah beberapa waktu, Lin Ming bisa mendengar suara retak esensi sejati dalam Dantian dan Meridiannya telah terhubung. Mem. Ranah Hautian. Petik 2. Lin Ming memaksakan senyum. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menerobos ke ranah Hautian selama periode kritis ini, tetapi ini juga bagus. Dengan dukungan Dantiannya, akan lebih mudah untuk menyerap Flame Star jatuh. Jika tidak, dengan kekuatan Lin Ming saat ini, menyerap Flame Essence langkah bumi tingkat menengah tidak akan mudah. 3 bulan kemudian, Istana Timur Sky Fortune King yang megah menyambut tuannya yang baru. Hahaha. Aku tidak pernah berpikir bahwa melalui jalan kehidupan yang berliku, orang yang memiliki tawa terakhir adalah aku. Pangeran ke-10 Yang Zhen menelusuri tahta Istana Timur, jari-jarinya gemetar karena kegembiraan. Ini semua milikku sebagaimana mestinya. Saudara ketiga, semua ketakutan yang aku rasakan tahun ini, aku akan mengembalikannya kepada kamu. Aku akan memberitahu kamu bagaimana rasanya memiliki semua yang kamu miliki dalam kendali orang lain, mengetahui bahwa kepala kamu bisa jatuh kapan saja. Petik 2. Saat Yang Zhen berbicara, wajahnya bersinar dengan ekstasi total dari balas dendam yang terpenuhi. Pada saat ini, suara dingin terdengar di belakangnya. Yang Zhen, jangan lupa siapa yang mendukungmu untuk menjadi putra mahkota kerajaan langit yang baru. Tubuh Yang Zhen bergetar, dan semua arogansi sombong yang dia perlihatkan segera terkendali. Tuan rumah bela diri, yakinlah. Pangeran kecil ini tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Nanti, pangeran kecil ini akan mengikuti semua petunjuk Mr. Ouyang. Petik 2. Mem. Ingat ini dengan baik. Selama kamu patuh, kamu akan dijamin seabad kekuasaan. Orang yang berbicara kepada Yang Zhen adalah pria berjubah. Pria ini adalah Master 7 bela diri mendalam baru dari Sky Fortune Kingdom. Setelah Qin Zia menerobos ke ranah Xiantian, ia telah kembali ke sekte sebagai tetua. Dengan demikian, posisi 7 mendalam Martial House Master Sky Fortune Kingdom secara alami kosong. Pria ini adalah kandidat baru yang telah dipilih oleh Ouyang Boyan. Pria berjubah ini adalah murid yang telah lama Ouyang Boyan terima. Kultivasinya berada di setengah langkah Xiantian, tetapi sebagai seniman bela diri Xiantian setengah langkah sekte, ia mampu sepenuhnya menyapu bersih seluruh dunia bela diri Sky Fortune Kingdom. Bahkan jika Mui dan semua penguasa Sky Fortune Kingdom lainnya berkumpul bersama, mereka tidak akan menjadi lawannya. Tuan rumah bela diri, untuk membersihkan keluarga Qin, aku akan mengandalkan bantuan tuan rumah bela diri. Ketika seorang kaisar baru masuk, ia akan menugaskan abdi dalamnya sendiri dan bawahannya sendiri. Seringkali, langkah pertama menuju ini adalah membersihkan semua pejabat pengadilan di masa lalu. Alasan pertama adalah sebagai unjuk kekuatan, alasan kedua adalah untuk memulihkan kekayaan dan otoritas, dan alasan ketiga adalah untuk mengkonsolidasikan aturan mereka sendiri dan menghilangkan segala kemungkinan pemberontakan. Sejak zaman kuno, para menteri dan pejabat yang kuat tidak akan pernah memiliki akhir yang menyenangkan. Belum lagi ketenaran Qin Xiao. Dalam Sky Fortune Kingdom, rakyat biasa semua tahu namanya, tetapi mungkin tidak tahu nama kaisar. Dalam situasi ini, karena Lin Ming, Qin Xiao telah mendukung putra mahkota. Jadi bagaimana mungkin Yang Zhen bisa mentolerir seseorang seperti Qin Xiao? Aku secara alami akan membantu kamu dalam membersihkan keluarga Qin. Pria berjubah itu berkata acuh tak acuh. Jika dia ingin berurusan dengan keluarga Qin, maka dia juga akan dapat dengan mudah berurusan dengan Qin Xingxuan. Qin Xiao mungkin adalah dewa bagi militer kerajaan keberuntungan langit, tetapi di matanya, dia bahkan tidak kentut. Jika dia ingin mengambil nyawa Qin Xiao, tidak ada seorang pun di perempat marsal yang bisa menghentikannya. Setelah Yang Zhen mendapatkan jaminan dari pria berjubah, dia benar-benar ingin tertawa beberapa kali. Lin Ming,
Aku tidak berharap bahwa tindakan kamu pada akhirnya akan membantu aku. Tanpa kamu, tidak mungkin Ouyang Boyan akan mendukung seseorang yang begitu sepele seperti aku, dan juga tidak mungkin bagi aku untuk menghilangkan hambatan yang dikenal sebagai Qin Xiao. Aku benar-benar mengasihani Qin Xiao. Qin Xiao cerdas dan berani sepanjang hidupnya, namun keluarganya menghasilkan kekacauan yang sangat buruk seperti Qin Xingxuan. Petik 1. Ada juga keluarga Lin Green Mulberry City. Tapi tidak perlu terburu-buru. Begitu aku duduk di atas tahta, aku perlahan akan berurusan dengan mereka. Petik 2. Mereka ingin aku pergi ke medan perang laut terbuka. Setelah Qin Xingxuan melihat 7 perintah mendalam, dia linglung sejenak. Beberapa bulan terakhir ini, Qin Xingxuan berada dalam kondisi pikiran yang sangat gelap. Setelah dia mendengar berita bahwa Lin Ming telah meninggal, dia tidak percaya pada awalnya. Tetapi perlahan-lahan, dia tidak punya pilihan selain menerima fakta ini. Dia telah meninggalkan Seven Martial House mendalam sendirian, dan dengan pengaturan Qin Zia, dia pergi menemui orang tua Lin Ming. Tapi, dia belum memberitahu pasangan tua itu berita. Qin Zia juga belum. Pasangan tua ini masih tidak tahu bahwa putra mereka telah jatuh dalam alam mistis ilahi Phoenix. Qin Xingxuan dan Lin Mu hidup bersama selama beberapa hari. Lin Mu sangat senang dan prihatin tentang dia, dan bahkan telah melakukan beberapa upaya terselubung untuk mengemukakan masalah pernikahan. Di masa lalu, ini akan menyebabkan Qin Xingxuan merasa sangat hangat dan bahagia, tapi sekarang, ini hanya membuatnya merasa sedih dan murung. 2 bulan lalu dia dikirim ke medan perang Laut Selatan. Dia tidak menentang, dia berpikir bahwa pertempuran mungkin dapat meringankan depresinya. Kemudian, dia menerima perintah transfer untuk pergi ke medan perang laut terbuka. Medan perang laut terbuka. Qin Xingxuan dengan sedih tersenyum. Selama hampir 1 tahun penuh, Divine Phoenix Island Alliance dan daerah Demon Laut Selatan sesekali bertempur, tetapi tidak ada pihak yang berkomitmen untuk pertempuran hidup dan mati. Kalau tidak, kedua sekte besar ini mungkin tidak mampu membayar harganya. Namun, medan perang laut terbuka yang berputar di sekitar 3 pulau besar batu esensi sejati benar-benar brutal dari awal sampai sekarang. Bahkan 2 master inti revolving telah jatuh di sana. 3 pulau besar ini hanyalah tempat eksekusi. Seseorang ingin aku mati. Mata Qin Xingxuan menyala ketika dia melihat seniman bela diri yang telah menyampaikan perintah mendalam 7, tidak menyembunyikan nada dinginnya. Beberapa bulan yang lalu, Qin Xingxuan mengetahui kebencian mendidih yang dimiliki Ouyang Boyan untuk Lin Ming dan Qin Zia. Qin Zia telah memperingatkannya untuk berhati-hati. 2 bulan telah berlalu dengan tenang sejak itu, tetapi sekarang seseorang ingin bersekongkol melawannya. Orang yang menyampaikan perintah mendalam 7 adalah murid pengadilan dalam dari fraksi Acaccia. Kultivasinya berada di ranah tengah Hautian, dan namanya adalah Ou Xiong. Ou Xiong mengerutkan kening. Qin Xingxuan, apa yang ingin kamu katakan? Kali ini 20 murid telah dikirim ke medan perang laut terbuka, kamu hanya satu dari mereka. Ini juga merupakan rencana strategis sekte tersebut. Aku harap kamu memperhatikan situasi secara keseluruhan dengan serius. Petik 2. Perhatikan situasi secara keseluruhan dengan serius. Hati Qin Xingxuan dipenuhi dengan cemoohan. Bolehkah aku bertanya 7 komando mendalam yang tetua ini? Setelah Qin Xingxuan mengajukan pertanyaan ini, Ou Xiong tidak terlihat bahagia sama sekali. Qin Xingxuan, apakah kamu mempertanyakan apakah perintah mendalam 7 ini asli atau tidak? Qin Xingxuan dengan dingin berkata, aku tidak ragu bahwa itu nyata. Semua tetua memiliki wewenang untuk mengeluarkan 7 perintah mendalam, tetapi aku tidak harus mengikuti perintah setiap tetua. Petik 2. Ekspresi Ou Xiong tenggelam. Orang yang mengeluarkan perintah ini adalah wakil komandan perang, Tetua Liu. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk memesan kamu? Petik 2. Hati Qin Xingxuan tenggelam. Tetua Liu, hubungan internal di dalam Seven Valleys mendalam sangat kompleks dan misterius. Ouyang Boyan memiliki jaringan koneksi yang sangat luas.
Jika dia ingin mendapatkan pesanan transfer, itu akan mudah. Ketika Oh Xiong melihat kulit Qin Xingxuan, dia samar-samar tersenyum dan menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk mengatakan, Qin Xingxuan, aku akan menghindarkan kamu obrolan. Ya, kamu memiliki seseorang yang mendukung kamu, tetapi Qin Zia hanyalah tetua yang baru saja dipromosikan. Siapa yang kamu harapkan dapat membantu kamu? Ya, itu benar, aku lupa memberitahu kamu sesuatu yang lain. Setelah 1 bulan lagi, Kaisar baru Sky Fortune Kingdom akan naik tahta. Kaisar baru bernama Yang Zhen atau sesuatu seperti itu, dan ia juga mendapat dukungan dari Master 7 Rumah Bela Diri Mendalam saat ini. Aku mendengar bahwa dia telah mengambil kendali atas keluarga Qin kamu. Kakekmu telah ditempatkan di bawah tahanan rumah. Kamu harus menjadi gadis kecil yang baik dan mengikuti arahan. Kemudian, keluarga Qin kamu hanya akan dibebaskan dari otoritas militernya dan kakek kamu akan dapat mati secara alami dan damai karena usia tua. Kalau tidak, jika dia didakwa dengan kejahatan pemberontakan, maka, hehe, yah, kamu tahu konsekuensinya. Petik 2. Saat Qin Xingxuan mendengar ini, sepertinya dia telah disambar petir. Tubuhnya bergetar, dan wajahnya yang cantik yang merah karena marah sekarang telah kehilangan semua warna. Kamu, binatang buas, tercela. Apakah kamu benar-benar naif? Oh Xiong memandang Qin Xingxuan dari atas ke bawah, lalu dengan jijik berkata, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir masih ada orang yang bisa mendukung kamu? Jika kamu tidak ingin pergi ke medan perang laut terbuka dan mati, maka aku dapat menawarkan kamu jalan keluar. Berdandan agar kamu terlihat cantik, dan kemudian pergi ke Mr. Ouyang dan memohon belas kasihan. Layani dia dengan baik, jaga dia, dan kemudian mungkin jika Tuan Ouyang bahagia, dia akan melepaskan keluarga Qin kamu. Alis tipis Qin Xingxuan terangkat. Dia menggertakkan giginya, dadanya naik turun. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, tapi dia akhirnya tidak meninju dia. Dia tahu bahwa kekuatannya lebih rendah daripada miliknya, dan pengaruhnya juga lebih rendah. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menanggung siksaan ini. Oh Xiong melirik Qin Xingxuan dengan kasihan dan berkata, apa menurutmu aku menghinamu atau sesuatu? Fraksi Acacia memiliki banyak murid perempuan, kita tidak kekurangan Qin Xingxuan. Karena kamu memutuskan untuk hidup dengan angkuh, maka persiapkan dirimu untuk mati. Petik 2. Oh Xiong mencibir dan kemudian meninggalkan aula. Yang tertinggal adalah Qin Xingxuan. Tangannya bergetar. Jika Ouyang Boyan ingin berurusan dengan kakeknya, maka itu terlalu mudah. Ouyang Boyan bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selama muridnya mendukung Yang Zhen dan mengarang tuduhan palsu merencanakan pemberontakan, maka keluarga Qin akan segera terbalik dalam semalam. Satu-satunya harapan yang dimiliki Qin Xingxuan adalah Qin Zia. Dia menggigil ketika mengeluarkan jimat transmisi suara jarak jauh dari cincin spasial dan merekam pesan, lalu menyalakannya. Beberapa ratus mil jauhnya, Qin Zia sedang duduk di pantai berpasir. Dia dengan ringan membelai sitar ketika masa api perlahan-lahan mati di depannya. Qin Zia menghela napas berat. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, ketika Lin Ming masih hidup, tidak ada yang berani menggertaknya atau siapapun yang terkait dengannya. Tapi sekarang Lin Ming telah meninggal, semua kecemerlangan dan kemuliaan yang dia miliki telah kehilangan makna. Ouyang Boyan telah diam beberapa bulan terakhir ini jadi aku pikir dia telah berhenti. Tetapi tampaknya dia akan mulai membalas dendam pada keluarga Lin Ming dan teman-teman. Aku berutang pada Lin Ming atas keanggunannya, jadi aku tidak bisa diam saja. Jika aku membiarkan ini terjadi, maka ini akan bertentangan dengan sitar hati aku. Sayangnya, aku baru saja dipromosikan menjadi tetua dan kekuatan aku lemah, koneksi aku juga terbatas. Jika aku ingin melawan Ouyang Boyan, itu tidak mungkin kecuali aku mencari bantuan. Dari mereka yang tahu Lin Ming, yang terkuat dan yang paling bisa membantu aku adalah Mu Qianyu. Jika dia bisa membela Qin Xingxuan,
maka dia bisa menjamin 100 tahun keselamatan untuk keluarga Qin dan keluarga Lin. Petik 2. Mu Qianyu adalah pemimpin masa depan Divine Phoenix Island. Dengan hanya beberapa kata, tidak peduli seberapa berani atau berani Ouyang Boyan, dia tidak akan pernah berani menyakiti Qin Xingxuan lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Mu Qianyu akan membantu? Qin Zia belum pernah melihat Mu Qianyu sebelumnya, dia hanya mendengar bahwa dia dan Lin Ming adalah teman dekat. Adapun orang macam apa dia, Qin Zia benar-benar tidak jelas. Aku tidak bisa meninggalkan harapan di sini. Jika Mu Qianyu tidak mau membantu, maka aku masih bisa mencari cara lain. Petik 2. Sebagai Qin Zia meskipun ini, ia menulis surat dan mengirimkannya ke Mu Qianyu Divine Island Phoenix. Sejak pecahnya perang di Laut Selatan, Seven Valleys mendalam telah bersekutu dengan Divine Phoenix Island. Keduanya berkorespondensi satu sama lain, dan metode yang mereka gunakan lebih dari sekadar transmisi suara. Tentu saja, surat jauh lebih sering. Konsumsi batu esensi sejati dalam mengirim surat-surat ini jauh lebih efisien. Di dalam medan perang Laut Selatan, Qin Zia menemukan sebuah surat yang mengirimkan arai transmisi yang dikelola oleh Seven Valleys mendalam dan kemudian memulai arai untuk mengirimkan surat itu. Laut Selatan adalah dan tanah yang sangat luas. Pulau-pulau tempat Qin Zia dan Mu Qianyu dipisahkan hampir 1,5 juta mil. Setelah beberapa melewati arai transmisi yang memakan waktu 3 hari, surat itu akhirnya mencapai Mu Qianyu. Di lokasi penerima, ada seorang murid yang bertanggung jawab untuk menerima surat-surat dan kemudian mengklasifikasikan dan memisahkan mereka, sehingga mereka dapat diproses lebih lanjut ke lokasi lain. Mem. Sebuah surat untuk Yang Mulia Qianyu. Tetua Seven Valleys mendalam, Qin Zia. Tetua baru Sekte kelas 3 ingin mengirimkan surat kepada saintes kita. Petik 2. Dengan status Mu Qianyu, murid ini tidak memenuhi syarat untuk mengirimkan surat kepadanya. Itu benar, Seven Valleys mendalam adalah sekte yang berasal dari Lin Ming. Murid itu memiliki ekspresi gelisah. Untuk mempercepat masalah pernikahan Mu Qianyu dan Mu Qingsu, tetua ketiga telah mengatur agar Mu Qianyu tinggal di pulau ini. Secara alami, semua orang di sini berada di bawah kendali tetua ketiga. Mu Qingsu adalah tuan mereka, dan masalah apapun yang terjadi harus dilaporkan kepadanya terlebih dahulu. Para murid di pulau itu hampir semua tahu hubungan lembut antara Mu Qingsu, Mu Qianyu, dan Lin Ming. Bukan hanya itu, tetapi mereka tahu bahwa suasana hati Mu Qingsu telah sangat buruk beberapa hari terakhir ini. Surat ini berasal dari 7 lembah besar yang dulunya adalah sekte Lin Ming. Akibatnya, ini adalah situasi yang sangat tidak biasa. Berpikir ini, murid mengirim jimat transmisi suara ke Mu Qingsu, senior magang Brother Mu, seorang tetua dari 7 lembah mendalam telah mengirim surat kepada Yang Mulia Qianyu. Setelah Mu Qingsu menerima pesan jimat transmisi suara ini, dia mengerutkan kening. Elder Seven Valleys mendalam. Dia mungkin terhubung ke Lin Ming. Beri aku surat itu. Suasana hati Mu Qingsu hanya mengerikan pada saat ini. Iya nih. Segera, surat itu dikirim dan Mu Qingsu dengan tidak sopan membukanya. Meskipun surat itu disegel, masih bisa disegel kembali tanpa terlihat berbeda. Jika itu bukan surat yang terkait dengan Lin Ming, maka dia mungkin juga meneruskannya ke Mu Qianyu. Begitu Mu Qingsu membuka surat itu, dia membacanya dan langsung marah. Lin Ming, ini benar-benar tentang orang itu. Meskipun dia sudah mati, arwahnya masih menghantui aku. Petik 2. Mem. Ini. Saat Mu Qingsu terus membaca, dia tidak lagi marah. Bahkan, ketika dia membaca bersama, ekspresinya yang marah berubah menjadi senyum bahagia. Haha, jadi ini tentang ini. Sekarang Lin Ming telah meninggal, semua musuhnya dari sebelumnya mencari balas dendam. Siapa Qin Xingxuan ini? Dari apa yang bisa aku katakan, sepertinya dia memiliki hubungan yang signifikan dengan Lin Ming. Menarik, menarik. Kemudian ini bahkan mungkin melibatkan keluarga Lin. Jika sesuatu yang sangat menyenangkan tidak terjadi,
itu akan sangat disesalkan. Petik 2. Bibir Mu Qingsu melengkung dalam senyum jahat. Dia mengantisipasi menonton drama ini, dan di matanya, Qin Xingxuan adalah aktris yang sempurna. Tidak buruk. Meskipun suasana hatiku buruk, kamu datang untuk bermain untukku. Aku harap kamu bisa memerankannya sedikit lebih tragis dan realistis, kalau tidak akan terlalu membosankan. Mu Qingsu mengulurkan jari-jarinya dan menyalurkan api. Surat itu langsung menyala, dan kemudian berubah menjadi abu. Karena sepupu mudaku sangat sibuk, aku seharusnya tidak mengganggunya dengan hal-hal sepele seperti ini. Jangan sampai dia tersentuh oleh kesempatan itu dan ingat bahwa orang yang terus menghantuinya seperti hantu. Itu akan terlalu tidak menyenangkan. Ah, sepupu aku, oh sepupu aku, kamu harus diam-diam menjadi istri kesayangan aku dan menawari aku tubuh kamu yang sangat cantik dan energi primordial Yin. Jika kamu merawat aku dengan sepenuh hati dan jiwa kamu, maka aku akan memperlakukan kamu dengan baik juga. Aku akan membuat kamu merasa sangat senang bahwa kamu akan mati. Hahaha. Mu Qingsu tersenyum dengan kepuasan diri dan kemudian meniup semua abu. Sekarang dia akhirnya bisa kembali ke Lin Ming, dia dalam suasana hati yang sangat bahagia. Sebulan lagi berlalu. Sejak saat Lin Ming memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, seluruh 10 bulan telah berlalu. Pada hari ini, putra mahkota yang Zen secara resmi naik tahta. Kaisar lama Sky Fortune Kingdom ditunjuk sebagai terlalu sakit dan dikirim ke istana belakang. Putra mahkota asli yang Lin ditempatkan di bawah tahanan rumah di Sky Fortune City, dan tidak dapat pergi. Upacara kenaikan tahta akan berlangsung selama 7 hari penuh. Yang Lin duduk sendirian di istananya, minum sendiri. Hanya beberapa langkah jauhnya adalah penjaga bersenjata yang Lin bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah dari kamarnya. Saat dia mendengarkan suara klakson keras dari upacara kenaikan, Yang Lin tersenyum pahit. Dia minum anggur, lalu mengisi gelas lagi dan menaburkannya ke tanah. Kakak Lin, tampaknya dalam beberapa hari aku akan mengikutimu ke mata air kuning, Yang Lin menghela nafas. Sekarang Yang Zen telah naik tahta, dia akan dibunuh atau dimasukkan ke dalam tahanan rumah seumur hidup. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, semuanya tetap sama. Bukan hanya itu, tetapi akhir yang menyedihkan menunggu adik perempuannya dan ibunya. Setelah Qin Zia mengirim suratnya, ia mulai menghitung hari. Dia menunggu, dan setelah 10 hari penuh, tidak ada pesan. Qin Zia takut bahwa karena betapa rumit dan sengitnya perang di medan perang, mungkin ada kecelakaan dengan surat itu. Maka, 10 hari kemudian dia mengirim surat kedua. Tetapi surat ini menghilang seperti sebelumnya, seolah-olah itu tidak akan pernah kembali. 1 bulan berlalu, Qin Zia akhirnya menyerah. 10 hari yang lalu, Qin Xingxuan telah menerima perintah transfer dan sekarang harus pergi ke medan perang laut terbuka. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kehidupan keluarga Qinnya dan seluruh rakyatnya berada dalam genggaman Yang Zen. Untuk kekuatan absolut dari seniman bela diri yang kuat, kekuatan militer dunia fana hanya lelucon. Qin Xiao mungkin menjadi pahlawan dalam Sky Fortune Kingdom, tetapi di depan Master 7 bela diri mendalam Ouyang Lin, dia tidak lebih dari seekor domba yang akan disembelih. Saat Qin Zia melihat laut berkabut, dia menghela nafas dalam-dalam. Kematian manusia seperti pemadaman lampu. Kedua surat aku tampaknya telah jatuh ke laut. Aku takut bahwa Mu Qianyu tidak akan peduli dengan keluarga orang yang sudah mati. Apalagi dengan status Qin Xingxuan. Dia mungkin tidak menyukai Mu Qianyu. Qin Zia hanya bisa dengan sedih tersenyum. Sebenarnya, dia benar-benar berpikir bahwa suratnya tidak memiliki kualifikasi untuk mencapai tangan Mu Qianyu. Tetapi apapun yang terjadi, tidak ada perbedaan baginya. Hasil akhirnya adalah bahwa surat itu tidak terkirim. Bahkan jika Qin Zia secara pribadi pergi ke Divine Phoenix Island, tidak mungkin bagi seseorang dari statusnya untuk melihat Mu Qianyu. Itu seperti orang biasa yang ingin bertemu sang putri, sama sekali tidak ada kesempatan untuk melakukannya.
Xingxuan, sekarang sudah saatnya begini, yang bisa kulakukan hanyalah berusaha melindungi kehidupan keluargamu. Medan perang laut terbuka sangat berbahaya, tetapi itu tidak berarti kematian dijamin. Selama kamu bisa bertahan di medan perang laut terbuka dan bertahan sampai akhir perang. Qin Zia menggelengkan kepalanya, mengejek dirinya sendiri. Jika dia harus menyalahkan apapun, dia hanya bisa menyalahkan kekuatan dan latar belakangnya karena terlalu lemah. Dia hanya satu orang, dan di masa lalu dia juga seorang musisi yang sendirian. Dia telah menemukan tempat berlindung di dalam Seven Valleys mendalam dan telah diberi nama belakang Qin. Dia tidak bisa berurusan dengan seseorang seperti Ouyang Boyan yang berasal dari Seven Valleys mendalam dan juga mendapat dukungan dari klan keluarga Ouyang. Dia jelas bahwa jika Qin Xingxuan terpaksa tinggal di medan perang laut terbuka, dengan budidayanya yang baru saja menerobos ke periode kondensasi puls, sangat tidak mungkin dia akan bisa hidup sampai akhir perang. Dalam Divine Phoenix Mystic Realm, di dataran merah tak berujung, ledakan mengerikan melonjak ke langit, karena seluruh bumi tampaknya terbalik. Naga tulang yang berwarna merah tua berubah menjadi abu karena kekuatan ledakan itu. Dengan kombinasi Divine Demon Thunder Soul dan Valen Star Flame, kekuatan Thunder Fire Annihilation menghancurkan bumi. Lin Ming menopang dirinya di tanah dengan Purple Comet Spear, dadanya naik turun saat dia terengah-engah. Sekarang dia telah berjuang sampai jauh di sini, musuh-musuhnya tidak lagi terbatas pada boneka batu. Ada sejumlah besar kerangka, iblis, binatang buas, dan bahkan naga tulang raksasa yang telah dia hancurkan. Kekuatan pertahanan Bone Dragon ini terlalu luar biasa. Dalam pertempuran yang berkepanjangan dengan Lin Ming terpaksa menggunakan Thunder Fire Annihilation yang lengkap untuk menghancurkannya, mengubahnya menjadi abu. Meskipun budidaya Lin Ming telah mencapai ranah Hautian Tengah, kekuatan penuh, pemusnahan Thunder Fire masih mengkonsumsi 50% dari esensi sejati. Dengan peningkatan level Flame Essence dan Thunder Soul, energi yang dikonsumsi Thunder Fire Annihilation semakin mengerikan. Kultivasi aku sudah berada di puncak dunia Hautian Tengah dan Tempering Marrow telah mencapai 60% penyelesaian. Yang tersisa hanyalah Sateret Demon Heart Crystal. Petik 2. Setelah menerobos ke ranah Hautian, karena fondasinya yang kuat, budidaya Lin Ming telah meningkat dengan pesat. Hanya dalam setengah tahun, dia telah pergi dari ranah Hautian awal ke puncak ranah Hautian Tengah. Dia hanya satu langkah dari mencapai ranah Hautian. Lin Ming memegang Sateret Demon Heart Crystal di tangannya. Begitu aku memakan Crystal Heart Iblis Sateret yang terakhir ini, aku hampir akan mencapai terobosan. Marah tempering aku juga akan mencapai 65% selesai. Aku bertanya-tanya efek seperti apa yang akan terjadi. Petik 2. Saat Lin Ming hendak makan Sateret Demon Heart Crystal, ruang di depannya tiba-tiba kabur. Istana Roh. Petik 2. Lin Ming memandang masa cahaya putih di depannya. Semangat istana yang telah tertidur lelap sejak awal percobaan peleburan akhirnya muncul kembali. Setelah mengalami 10 bulan penuh di Divine Phoenix Mystic Realm, Lin Ming saat ini tampak seperti kekacauan total. Dia berpakaian compang camping, hampir sepenuhnya T3L4 4 nanogram. Lin Ming awalnya membawa beberapa set pakaian untuk diganti di cincin spasialnya. Ketika pakaiannya tercabik-cabik dalam pertempuran, ia akan mengganti pakaiannya dengan yang baru. Segera, mereka semua robek. Lin Ming baru saja meninggalkan satu set pakaian yang relatif lengkap untuk saat dia akan meninggalkan tempat ini. Dengan demikian, itu sebabnya Lin Ming ditinggalkan tetapi tidak lain dari tubuhnya dan beberapa kain. Rambut Lin Ming awalnya panjang, tapi sekarang tersebar dan berantakan, dan itu telah tumbuh lebih lama, mencapai melewati pinggangnya. The Palace Spirit melayang di depan Lin Ming seperti gumpalan api hantu, dan kemudian terkondensasi menjadi wajah manusia putih. Ekspresi agak terkejut. Aku melewati persidangan peleburan. Lin Ming bertanya pada Spirit Palace. Yang tersisa sebelum kamu adalah percobaan peleburan terakhir. Sebelumnya,
Aku telah mengatakan bahwa jika kamu masih hidup pada saat kamu menyelesaikan jejak peleburan kelima, maka kamu akan dapat memperoleh hadiah di tengah jalan, dan bahwa aku akan bangun pada waktu itu. Petik 2. Lin Ming terkejut sejenak, dan kemudian ingat bahwa roh istana telah mengucapkan kata-kata seperti itu sejak awal. Namun, dia berada dalam situasi yang sangat tegang dan sulit di mana dia telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, dia sudah sebagian besar melupakan kata-kata ini dan membuangnya ke pikirannya. Jejak peleburan kelima. Aku baru saja menyelesaikan uji coba peleburan kelima. Petik 2. Iya nih. Setiap tahap percobaan peleburan sangat panjang. Kamu hanya memiliki satu percobaan peleburan terakhir yang tersisa, percobaan peleburan ke-6. Ini adalah yang terpendek, tetapi juga yang paling sulit. Jika kamu dapat menyelesaikannya maka kamu dapat pergi. Dan pada saat itu, aku akan memberimu darah Phoenix kuno. The Palace Spirit dengan dalam dan sungguh-sungguh menatap Lin Ming. Jika Lin Ming bisa melakukannya, maka dia akan menjadi orang pertama yang bukan dari keluarga kerajaan yang akan menyelesaikan jejak peleburan tingkat umum ini dalam setahun. Lin Ming sangat gembira. Dia akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Meskipun kekuatannya telah berkembang dengan cepat di sini setiap hari, setelah melalui pertempuran tanpa akhir dan cobaan tanpa akhir, semua yang dia rasakan adalah kesepian yang tak ada habisnya. Lin Ming hampir menjadi apa-apa selain boneka yang membunuh. Jika ini terus berlanjut, pasti akan ada masalah dengan kondisi mentalnya. Sekarang, aku akan memberimu hadiah karena lulus uji coba peleburan kelima. Karena kamu telah menyelesaikannya dalam 10 bulan, kamu dapat memperoleh hadiah tertinggi. Kamu dapat memilih dari esensi darah Vermilion Bird, metode penanaman giok, dan juga obat keajaiban atribut api. Dari ketiganya, kamu dapat memilih satu. Petik 2. Esensi darah Vermilion Bird, metode penanaman giok, serta obat keajaiban atribut api. Lin Ming pertama kali menghilangkan esensi darah Vermilion Bird, karena ia ingin berjuang untuk garis keturunan Phoenix kuno dan juga karena esensi darah Vermilion Bird hanya akan memiliki efek terbatas. Kemudian, ia juga menghapus metode penanaman giok. Lin Ming tidak kekurangan metode kultivasi berkualitas tinggi. Obat ajaib atribut api tampaknya menjadi taruhan terbaik. Jika ini adalah obat dari klan Phoenix kuno, itu pasti tidak biasa. Mungkin itu bisa meningkatkan batas tempering maraunya dengan 20 hingga 30% lainnya. Jika itu terjadi, maka marah temperingnya akan 80 hingga 90% lengkap, dan dia akan dekat dengan kesempurnaan. Namun, hanya untuk berhati-hati, Lin Ming bertanya, metode penanaman seperti apa jade slip dan obat ajaib atribut api itu? Ini hanya pertanyaan acak, tetapi tanggapan dari roh istana menyebabkan jantung Lin Ming hampir melompat keluar dari dadanya, dan memiliki napas pendek. The Palace Spirit berkata, slip giok kultivasi adalah 8 lapisan pertama dari manual metode budidaya Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Obat keajaiban atribut api adalah rumput teratai 9 api revolusi 3000 tahun. 8 lapisan pertama, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Lin Ming sangat kaget. Itu benar, dia seharusnya menyadari ini lebih cepat. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dari Divine Phoenix Island dan Blue Luan Abstract Phantom Code, keduanya diperoleh oleh pendiri setelah ia pergi ke Divine Phoenix Mystic Realm. Bahwa dia akan bisa mendapatkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dalam Divine Phoenix Mystic Realm adalah hal yang wajar. Pendiri Divine Chronicle Ichel Vermilion Bird Forbidden Divine Island, yang ia peroleh dipenuhi dengan kekurangan. Menurut pengetahuan Lin Ming, hanya ada 5 lapisan pertama dari metode penanaman. Bahkan dengan begitu banyak kekurangan, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle tidak lebih buruk dari metode budidaya dari sekte kelas 5. Harus diketahui bahwa yang lebih tinggi menggunakan metode kultivasi, semakin besar kekuatannya. Chronicle Divine terlarang Vermilion Bird yang benar dan lengkap, akan menjadi metode kultivasi terbaik bahkan dalam Realm of the Gods.
Dalam legenda metode budidaya Phoenix kuno, dikatakan bahwa setelah sepenuhnya mempraktikkannya, seseorang dapat mandi dalam api nirwana dan kelahiran kembali sendiri, menjadi tak berujung dan abadi. Jika seseorang benar-benar dapat mencapai efek ini, maka ia takut metode kultivasi ini bahkan mungkin melampaui kekuatan dewa sesat. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle sangat penting bagi Lin Ming. Dalam ingatan para tetua tertinggi dari alam dewa, ada banyak jenis manual metode kultivasi. Namun, tidak semua dari mereka cocok untuk Lin Ming untuk berkultivasi. Misalnya, Golden Rock menghancurkan Void. Lin Ming telah berlatih ini untuk waktu yang lama, namun hanya mampu menyentuh lapisan kedua, dan dia masih berjuang. Dalam hal kecepatan, Lin Ming tidak jenius mengerikan. Kembali selama rapat bela diri total fraksi Seven Valleys mendalam, ia bahkan dengan ditekan oleh Jiang Baoyun dalam kecepatan. Pada akhirnya, Golden Rock Shattering the Void bukan teknik yang cocok untuk Lin Ming. Apalagi, Lin Ming bahkan tidak memiliki kompatibilitas fusi esensi sejati atribut angin. Tapi, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle berbeda. Dengan dukungan pasukan dewa sesat, ketika Lin Ming berlatih Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dia bahkan lebih cepat daripada Mu Qianyu. Obat ajaib ini hanya akan menguntungkan Lin Ming sendiri, dan akan selalu ada peluang untuk mendapatkan obat yang lebih langka di masa depan. Tapi, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle sebenarnya sangat sulit ditemukan. Jika dia bisa mendapatkan slip giok Erem Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, maka itu tidak hanya akan membantu Lin Ming, tetapi juga akan membantu Mu Qianyu, dan akhirnya bahkan Divine Phoenix Island akan mendapat manfaat. Jika dia mengeluarkan 8 lapisan pertama metode budidaya ini, maka kemungkinan banyak orang dari Divine Phoenix Island akan menjadi gila karenanya. Lin Ming mengambil napas dalam-dalam dan kemudian bertanya, berapa banyak lapisan yang dimiliki Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle? 9 lapisan. Namun, lapisan terakhir hanya untuk keluarga kerajaan itu tidak bisa dihargai. Karena itu, kamu tidak dapat memperolehnya. Petik 2. Lin Ming merasa ini adalah sentuhan yang tragis. Tapi tetap saja, hanya 8 lapisan pertama yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Aku ingin slip giok budidaya, kata Lin Ming tanpa ragu-ragu. Sesuai keinginan kamu. Lampu merah menyala, dan kemudian slip giok seperti darah merah muncul di telapak tangan Lin Ming. Ketika menyentuh telapak tangannya, itu sangat hangat. Itu 2 kali ukuran slip giok normal, dan sangat berat di tangannya. Lin Ming dengan santai menyapu dengan akal sehatnya, dan menekan dorongan untuk segera membacanya. Dia pertama kali menyimpannya di cincin spasial. Karena hanya ada 1 tahap tersisa dan itu juga yang terpendek, Lin Ming harus bergegas melewatinya dengan kekuatan yang luar biasa. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk berlatih Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan hatinya tidak cukup tenang untuk melakukannya. Pada saat ini, susunan jejak peleburan mulai berputar sekali lagi. Dengan suara gemuruh, bumi terbelah dan iblis merah darah besar dengan kapak besar muncul, merangkak keluar dari bumi. Iblis ini tingginya 20 kaki, dan rantai melingkari tubuhnya. Wajahnya memiliki 2 taring besar seperti babi hutan, dan rambutnya yang merah menyala tergantung di atasnya. Lin Ming tampak kaget, iblis ini sebenarnya sangat mirip dengan Kaisar Besar Netherworld. Hanya saja iblis ini 2 kali lebih tinggi dari Kaisar Besar Netherworld, dan kulitnya berwarna merah tua dibandingkan dengan biru Kaisar Besar Netherworld. Apa yang terjadi di sini? Lin Ming memiliki beberapa kecurigaan di benaknya dan ingin meminta roh istana. Tetapi pada saat ini, cahaya putih menyala dan roh istana sudah menghilang. Lin Ming juga tidak repot memikirkan hal ini. Singkatnya, ini adalah musuh, dan dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengalahkannya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke medan perang. Pertama, dia mengendalikan napasnya dan duduk bermeditasi. Dia mencampur Sacred Demon Heart Crystal dengan esensi darahnya sendiri dan menelannya.
Lin Ming sekarang bisa menyerap seluruh sateret Demon Heart Crystal dengan mudah. Dia sudah lama terbiasa menekan kehendak sisa Kaisar Besar Netherworld. Dia mulai teknik yang akrab dan mudah mengarahkan energi kristal untuk meredam sumsumnya. Setengah bulan kemudian, di dalam gunung terpencil Divine Phoenix Island, ada ledakan yang memekakkan telinga. Batuan pecah, tanah beterbangan di mana-mana, dan pusaran muncul yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengirim penjaga kerajaan Xiantian awal terbang menjauh. Serangan musuh. Wilayah Demon Laut Selatan telah tiba. Apa? Itu adalah adegan kekacauan. Ini adalah tanah suci Divine Phoenix Island, dan juga dasar fundamental bagi keberadaan Divine Phoenix Island yang diandalkannya, Divine Phoenix Mystic Realm. Bagi mereka untuk menghadapi serangan musuh di sini sangat mengerikan. Kamu, mulut penjaga kerajaan Xiantian jatuh, mengendur ketika dia menatap tidak percaya pada pemuda di depannya. Pemuda ini tinggi, lurus, dengan penampilan yang tampan dan halus. Wajahnya seperti dipahat oleh pedang, dan kedua alisnya lurus dan miring ke atas. Ada tanda api yang sangat jelas di antara alisnya yang tampak seperti bekas luka alami. Rambut orang ini berantakan. Sebagai perbandingan, pakaiannya cukup bersih. Semakin penjaga itu terlihat, semakin pemuda ini tampak seperti. Bagaimana ini mungkin? Bang! Debu naik dari mana-mana. Pemuda itu benar-benar terbang ke langit dan melonjak pergi. Kecepatannya cukup cepat untuk mempermalukan setiap Tuan Xiantian yang hadir. Aku tidak salah. Pemuda itu, bukankah dia terlihat seperti Lin Ming? Para penjaga yang hadir semua telah melihat Lin Ming sebelumnya ketika dia pertama kali memasuki alam Phoenix Mystic Divine. Betul, pemuda itu hanya sedikit lebih tinggi dari Lin Ming, dan juga memiliki tanda api di antara alisnya. Petik 2. Setahun yang lalu, Lin Ming adalah anak laki-laki yang tampan, agak tampan. Sekarang, Lin Ming telah menjadi pria muda yang gagah secara heroik. Mungkinkah itu benar-benar? Warna kulit setiap orang menunjukkan perubahan. Lin Ming masih hidup. Mereka buru-buru mengeluarkan jimat penularan suara untuk melaporkan masalah sebesar ini. Kecepatan Lin Ming sangat cepat. Sebelum beberapa penjaga membagikan jimat yang mentransmisikan suara, dia sudah tiba di Vermilion Bird Mine Hall Divine Island. Kecepatannya luar biasa cepat, dan ini bukan hanya karena teknik gerakannya yang luar biasa. Aku juga karena esensi sejatinya terlalu tebal-tebal sampai bahkan Master Xiantian tidak bisa membandingkannya. Kamu siapa? Ini adalah area terlarang, berhenti. Kamu mungkin tidak masuk. Seorang wanita muda berteriak. Dia adalah penjaga pintu masuk Vermilion Bird Mine Hall. Dia menarik pedangnya untuk memblokir Lin Ming, tetapi embusan angin tiba-tiba menghentikannya, memaksanya kembali. Dalam sekejap mata, Lin Ming sudah memasuki aula utama. Lin Ming sangat cemas saat ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika dia berada di Divine Phoenix Mystic Realm. Tapi, ketika dia mendengarkan kata-kata terkejut dari para penjaga, dia bisa melihat bahwa daerah Iblis Laut Selatan sudah memulai perangnya dengan Divine Phoenix Island. Pertama dia bergegas untuk menemukan Mu Qianyu atau Mu Yu Huang, untuk memahami apa situasi saat ini. Juga, Lin Ming khawatir tentang masalah lain, dan apakah orang tuanya menerima berita atau tidak bahwa dia telah meninggal. Lin Ming adalah anak tunggal mereka, dan juga satu-satunya harapan mereka. Jika sesuatu terjadi pada orang tuanya karena mereka mengira dia telah mati, dia tidak akan pernah bisa hidup dengan konsekuensinya. Pada saat Lin Ming memasuki aula utama, api jimat mentransmisikan suara baru saja padam di depan Mu Yu Huang. Mu Yu Huang telah belajar apa yang terjadi dari para penjaga. Namun, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri saat dia menyaksikan Lin Ming yang berusia 17 tahun berjalan melalui pintu masuk. Melihat pemuda heroik dan cantik yang tampaknya bersinar dengan semangat batin, Mu Yu Huang, yang bisa menonton gunung runtuh tanpa berkedip mata, benar-benar terkejut.
Lin Ming telah tinggal dalam Divine Phoenix Mystic Realm selama 10,5 bulan penuh, dan dia benar-benar selamat dan keluar. Bukan hanya itu, tetapi budidayanya telah benar-benar mencapai ranah Hautian. Surga. 17 tahun dengan budidaya ranah Hautian terlambat. Bahkan ketika Mu Qianyu pada usia yang sama dia hanya di ranah Hautian awal. Tuan Sekte terhormat, Lin Ming terlalu terburu-buru untuk membungkuk, bagaimana situasinya sekarang? Apakah orang tua aku berpikir aku sudah mati? Bagaimana dengan senior magang, Sister Mu? Petik 2. Mu Yuhuang tertegun. Dia menangkap sikapnya dan berkata, kamu telah pergi ke medan perang. Adapun berita kematianmu, itu sudah menyebar. Pikiran Lin Ming tenggelam, panik hampir terbenam. Dia tidak bisa membayangkan kondisi orang tuanya sekarang. Pertama, dia harus segera menemukan Qin Zia dan melihat orang tuanya sendiri. Guru sekte yang terhormat, aku ingin meminta izin untuk segera pergi ke Sky Fortune Kingdom sehingga aku dapat melihat orang tua aku. Aku juga ingin memberitahu senior magang saudarimu tentang kepulangan aku, dan aku berharap guru sekte yang terhormat dapat membantu aku mengirim pesan. Petik 2. Oh, Mu Yuhuang mengangguk tanpa sadar. Dia tidak tahu mengapa, tapi sekarang dia menghadapi Lin Ming, dia merasakan sesuatu yang sangat istimewa. Perasaan ini tidak jelas dan tidak jelas, seolah-olah itu berasal dari kedalaman garis keturunannya. Matanya berhenti pada tanda nyala api di antara alis Lin Ming, dan dia merasa jantungnya tiba-tiba mulai berdetak lebih cepat. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, Lin Ming, apa yang telah kamu alami dalam alam mistis Phoenix Suci? Lin Ming berkata, ceritanya panjang. Guru sekte yang terhormat, yang aku khawatirkan sekarang adalah orang tua aku. Aku tidak punya waktu atau kesabaran untuk membicarakan semuanya. Tetapi ketika aku kembali, aku akan memiliki kabar baik untuk memberitahu kamu. Petik 2. Berita baik. Hati Mu Yuhuang bergerak. Dia berharap bahwa Lin Ming harus mengacu pada peluang keberuntungannya. Tanpa ragu, Lin Ming telah mengalami pukulan besar keberuntungan dalam realm Divine Phoenix Mystic. Ini benar-benar kabar baik. Mu Yuhuang tidak akan pernah berpikir bahwa apa yang disebut kabar baik dari Lin Ming ini akan merujuk pada 8 lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Jika masalah ini diumumkan, maka itu akan menyebabkan gempa besar di seluruh Divine Phoenix Island. Tuan Sekte yang terhormat, di mana naga banjir bersayapku? Naga banjir bersayap ada di kandang sekte. Tapi, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Vermilion Bird. Kamu bisa pergi dan menerbangkan Vermilion Bird hidup aku itu akan menghemat waktu kamu, dan Vermilion Bird juga dapat melindungi kamu. Petik 2. Lin Ming sangat gembira. Dia berkata, terima kasih, Tuan Sekte yang terhormat. Vermilion Bird Mu Yuhuang berada di belakang aula utama Vermilion Bird. Ini adalah Vermilion Bird dewasa, dan lebar sayapnya mencapai 100 kaki. Mu Yuhuang secara pribadi mengantar Lin Ming ke istana belakang. Ini adalah Vermilion Bird hidupnya, dan tanpa perintahnya itu tidak akan mendengarkan perintah atau membantu orang lain. Saat Mu Yuhuang masuk jauh ke dalam aula utama, Vermilion Bird sudah diperingatkan sebelumnya. Saint Beast adalah cenayang sampai batas tertentu, dan juga memahami emosi dan niat orang lain. Mu Yuhuang langsung berkata, Firesin, kali ini kamu membawa, Mem. Karena mereka berbagi darah kehidupan, Mu Yuhuang bisa merasakan kepanikan dan kecemasan yang datang dari Firesin. Jelas, kecemasan semacam ini adalah karena Lin Ming. Mu Yuhuang terkejut, apa yang terjadi dengan Firesin? Firesin, bawa Lin Ming ke Sky Fortune Kingdom. Sebelum kamu kembali ke Divine Phoenix Island, pastikan kamu mematuhi perintah Lin Ming. Mu Yuhuang berkata sambil mengelus kepala besar Firesin. Perasaan gelisah semacam ini masih merasuki hati Firesin. Ini menyebabkan keraguan di hati Mu Yuhuang semakin dalam. Apakah mungkin bahwa, apa yang diperoleh Lin Ming dalam Divine Phoenix Mystic Realm sebanding dengan pendiri Divine Phoenix Island? Dan itulah yang menyebabkan Firesin menjadi sangat gugup.
Saat Mu Yuhuang tenggelam dalam pikirannya, Lin Ming sudah melompat di atas burung vermilion dan menembak ke langit. Kecepatan vermilion bird yang berkembang jauh melebihi kecepatan maksimal dari pembangkit tenaga listrik inti revolving. Lin Ming hanya bisa mendengar suara siulan tajam di telinganya, dan dalam sekejap, dia sudah meninggalkan Divine Phoenix Mountain jauh di belakang. Meskipun mereka terbang dengan kecepatan tinggi, Lin Ming masih bisa duduk dan merasakan kegelisahan Firesin. Dia tahu bahwa alasan untuk ini adalah garis keturunan di dalam tubuhnya. Hanya 2 jam yang lalu, ia melewati percobaan peleburan terakhir. Karena ia telah menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam 10,5 bulan, roh istana telah mematuhi kata-katanya dan menganugerahkan darah Ming kuno kepada Lin Ming. Sebelum dia diresapi dengan darah, Lin Ming sengaja bertanya apakah darah skala terbalik dan darah Phoenix kuno akan bertentangan satu sama lain. Jawaban yang diterimanya adalah bahwa sejak zaman kuno, naga dan burung Phoenix telah bersahabat satu sama lain dan tidak pernah berkonflik. Sebaliknya, mereka bahkan akan saling mendukung dan memperkuat yang lain. Konsentrasi darah Phoenix kuno hampir sama dengan darah skala terbalik. Meskipun hanya sejumlah kecil, itu masih cukup bagi sejumlah tetua tertinggi tingkat kaisar untuk menjadi gila karenanya. The Palace Spirit telah menggunakan keterampilan rahasia untuk menyuntikkan darah Phoenix kuno di antara alis Lin Ming. Darah itu seperti lava panas yang membakar telah jatuh di antara kedua alisnya, dan perasaan yang sangat menyakitkan, seperti dia telah meleleh. Darah telah benar-benar membakar tempat di antara alis Lin Ming dan akhirnya meninggalkan bekas api. Tanda api ini adalah tempat darah Phoenix kuno tinggal. Lin Ming mencoba menghibur Firesin setelah duduk, menenangkannya sebanyak yang dia bisa. Firesin akhirnya tampaknya merasakan niat baik Lin Ming, dan secara bertahap tidak lagi takut padanya. Dengan teriakan melengking, mereka dengan cepat terbang. Melalui lautan awan yang tak berujung di depan mereka, mereka dengan cepat meninggalkan segalanya. Perang sudah meletus selama 10 bulan penuh. Jumlah total orang yang mati di 3 pulau besar di medan perang laut terbuka lebih dari jumlah gabungan dari setiap medan perang lainnya secara bersamaan. Dan dari 3 pulau besar ini, yang paling berbahaya adalah daratan yang dikenal sebagai Pulau Iblis Darah. Blood Demon Island mirip dengan Pulau Bulan Gelap, di mana Lin Ming telah pergi sebelumnya untuk mencari penyimpanan tersembunyi Moon Seizing Sek. Pernah ada perang yang tak tertandingi dan dahsyat di Laut Selatan, dan Pulau Bulan Gelap dan Pulau Iblis Darah keduanya merupakan medan perang. Pada saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik telah mati di sana. Blood Demon Island ini adalah mata dari asal-usul iblis Laut Selatan. Sepanjang tahun, energi darah iblis akan berkumpul, mengisi udara dengan kabut merah pekat. Di sini, iblis darah yang tak terhitung jumlahnya akan lahir dan berlipat ganda yang dapat menyerap esensi darah orang lain. Itu adalah tanah yang sangat berbahaya. Dengan semua hak, tanah seperti ini seharusnya menjadi pulau tandus seperti Pulau Bulan Gelap. Tapi Blood Demon Island juga memiliki lapisan batu esensi sejati yang sangat tinggi, dan matang dengan batu esensi sejati tingkat menengah. Ini memungkinkan Blood Demon Island memiliki nilai untuk dikembangkan dan digunakan. Iblis darah ini biasanya ditekan dan dihilangkan oleh Divine Phoenix Island. Mereka tidak berani memberontak, dan biasanya bersembunyi jauh di bawah tanah. Tapi sekarang, Divine Phoenix Island dan wilayah Demon Laut Selatan berperang satu sama lain, dan sejumlah besar seniman bela diri telah meninggal di Blood Demon Island. Sekarang, pulau ini menjadi surga bagi iblis darah ini. Setiap hari mereka akan menyerap esensi darah segar, memungkinkan mereka tumbuh dengan cepat dalam kekuatan. Kontes yang berputar di sekitar Pulau Iblis Darah telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir ini, kedua belah pihak telah melancarkan serangan terhadap satu sama lain, berjuang untuk tanah. Tidak hanya kedua pasukan itu bertempur, tetapi mereka juga menjarah sumber daya di dalam sumber mineral. Sebelumnya, Divine Phoenix Island telah mengelola penambangan pulau ini dan mereka tidak akan merusak denyut spiritual Pulau Iblis Darah. Tapi sekarang,
Siapa yang masih peduli dengan masalah konservasi seperti ini? Setiap orang mempertaruhkan nyawanya untuk menjarah, dan telah menjarah semua yang mereka bisa. Batu esensi sejati tingkat menengah sangat berharga, bahkan kubah harta karun tersembunyi Moon Seizing Sekte tidak memiliki banyak dari mereka. Namun, tidak peduli betapa berharganya batu esensi sejati tingkat menengah, perang yang sedang berlangsung di Blood Demon Island terlalu berdarah dan biadab. Dengan demikian, Divine Phoenix Island menyetujui dan mengizinkan semua orang yang berpartisipasi dalam perang di Blood Demon Island untuk menambang batu esensi sejati dan memberikannya kepada sekte mereka sendiri. Medan perang Qin Xing Xuan adalah Pulau Iblis Darah. Peng! Pedang Qin Xing Xuan memotong iblis darah. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia telah berada di Pulau Iblis Darah selama hampir sebulan. Di bulan ini, dia telah beberapa kali terluka parah. Sekarang, apa yang membuatnya tetap berjalan adalah dukungan keyakinannya sendiri. Luka mulai menumpuk di dalam tubuhnya, dan menyebabkan kerusakan pada sumber hidupnya. Tubuhnya terlalu kurus, dan api dalam hidupnya seperti lilin redup yang berkelap-kelip ditiup angin. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. "Oh, kamu masih hidup." Suara sinis terdengar di dekatnya. Orang yang berbicara adalah murid dalam pengadilan fraksi Acachia, Ou Xiong. Dia adalah orang yang telah mengirimkan 7 perintah mendalam kepada Qin Xing Xuan, dan juga mengancamnya untuk datang ke sini dengan kehidupan keluarganya di telepon. "Ini kamu, keluar dari jalanku." Qin Xing Xuan menggigit bibirnya, matanya beku. Warna kulit Ou Xiong dingin, tetapi segera mereda. "Junior magang, Suster Qin, bagaimana kalau kamu tidak mudah marah begitu saja?" "Ah, mari kita bicarakan hal itu jika kamu begitu marah. Bagaimana kalau kamu memberitahu aku di mana orang tua Lin Ming bersembunyi, dan kemudian setelah aku memverifikasi ini, aku akan membiarkan kamu kembali." Petik 2. Bermimpilah. Qin Xing Xuan dengan dingin berpunuk sebelum berbalik dan berjalan pergi. Kulit wajah Ou Xiong benar-benar tenggelam. Qin Xing Xuan, jangan lupa bahwa keluarga Qin kamu telah ditempatkan di bawah tahanan rumah di Sky Fortune Kingdom. Aku harap kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada kakek kamu. Petik 2. Qin Xing Xuan langsung menegang. Tinjunya mengepal sampai kukunya menggali daging telapak tangannya dan mengambil darah. "Aku tidak tahu. Orang tua Lin Ming tidak ditangani oleh aku juga tidak pernah melihatnya." Petik 2. Mata Ou Xiong berbalik. Dia berpikir bahwa kata-kata Qin Xing Xuan berdering benar. Setelah semua, orang tua Lin Ming diatur di tempat lain oleh Qin Zia, jadi Qin Xing Xuan secara alami tidak akan tahu. Qin Zia tetap seorang tetua, dan juga salah satu dari karakter-karakter lurus yang mewah. Meskipun Ouyang Boyan memiliki jaringan pertemanan yang sangat luas, tidak mungkin dia bisa berurusan dengan Qin Zia. "Baik, aku akan percaya kamu untuk saat ini. Jadi beri aku batu esensi sejati kamu. Hari-hari ini, aku mendengar bahwa kamu berhasil mendapatkan beberapa," kata Ou Xiong. Dia mengulurkan tangannya ke arah Qin Xing Xuan dan menggosok jari-jarinya. Seven Valleys mendalam telah memutuskan bahwa siapapun yang menambang batu esensi sejati kelas menengah akan dapat menyimpan 60% dari mereka. Ini adalah hadiah yang sangat tinggi yang sesuai dengan risiko yang sangat tinggi berada di pulau ini. Yakinlah, aku hanya ingin 60%. Sedangkan untuk 40% lainnya, kamu bisa mengirimkannya. Ou Xiong berkata sambil bangga. Bibir Qin Xing Xuan bergetar. Oh betapa dia berharap dia bisa memotong Ou Xiong ini menjadi 2. Ou Xiong juga merasakan kebencian mendalam yang berasal dari Qin Xing Xuan. Dia dengan santai berkata, "Junior magang, Suster Qin, kamu harus tahu bahwa Qin Zia sibuk dengan perintah militer dan tidak dapat meninggalkan pulau bahkan setengah langkah. Jika dia pergi, itu akan lebih baik. Kemudian tetua Ouyang akan memiliki alasan untuk menuduhnya melakukan kejahatan. Dalam hal apapun, siapa yang kamu andalkan untuk melindungi keluarga Qin kamu? Kamu adalah murid Seven Valleys mendalam,
jadi kamu dilindungi oleh aturan dan peraturan yang mengatur kami. Namun, keluarga Qin kamu tidak. Jangan lupakan kakekmu. Hehe, berdagang beberapa batu esensi sejati selama beberapa bulan demi keselamatan kakekmu, sungguh perdagangan yang sangat berharga. Dan kamu tidak akan hidup lebih lama, jadi meninggalkan batu esensi sejati apapun akan sia-sia. Petik 2. Ouyang Boyan telah menggunakan cara sekuler dari dunia fana untuk berurusan dengan Qin Xingxuan. Ini sepenuhnya dalam aturan Seven Valleys mendalam. Dalam kerajaan normal, membersihkan pejabat yang dituduh mengobarkan pemberontakan adalah hal biasa. Jadi, ini membuat Qin Xingxuan dalam situasi yang pada dasarnya tidak berdaya. Dengan kakeknya di tangan mereka juga berpegangan pada titik lemah Qin Xingxuan. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, bahkan apa yang disebut aturan Seven Valleys mendalam tidak lain adalah selembar kertas. Qin Xingxuan mengepalkan tangannya sampai buku-buku jarinya memutih dan menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia membuang batu-batu esensi sejati tingkat menengah di cincin spasialnya, tidak ada lagi arti baginya untuk menyimpan ini. Saat Ouyang menerima tas batu esensi sejati, dia meremas tangannya dan kemudian tiba-tiba menyeringai. Itu caranya. Junior magang, Suster Qin, kerja bagus. Aku akan kembali dalam beberapa hari untuk mengunjungi kamu lagi. Sebenarnya, kamu tidak harus melakukan ini, kamu tahu. Selama kamu menganggukkan kepala dan menjadi gadis kecil yang baik, kamu bisa menjaga tetua Ouyang. Jika kamu melakukannya, aku jamin kamu akan baik-baik saja. Untuk apa kamu menderita semua rasa sakit ini? Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin jatuh di sini, atau bahkan ditangkap oleh beberapa seniman bela diri iblis yang akan menggunakan kamu untuk mengolah energi yin mereka. Perasaan itu benar-benar mati untuk. Hahaha. Ouyang dengan rakus melirik sosok Qin Xingxuan dan kemudian melangkah pergi sambil tertawa. Qin Xingxuan mengepalkan giginya, tapi dia masih tidak bisa menghentikan air mata mengalir di pipinya, matanya redup. Lin Ming, jika kamu dapat mendengar aku di dunia bawah, maka tolong, berkati aku akan turun untuk bersama kamu, tapi aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada kakek aku. Di laut yang tak berujung, Qin Zia duduk sendirian di pantai, jari-jarinya melayang di sitarnya saat angin laut menyapu dirinya. Dalam perang Laut Selatan ini, tugasnya adalah untuk menjaga pulau ini serta vena batu esensi sejati yang lebih rendah yang ada di sana. Qin Zia harus benar-benar mengikuti perintah militer, dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dari pulau ini. Kalau tidak, ia akan digulingkan oleh aturan sekte. Saat Qin Zia menghela napas dalam-dalam, dia dengan sedih tersenyum. Apa artinya ada untuk menumbuhkan jalur bela diri? Apa artinya memiliki bakat yang jauh melebihi siapapun di kerajaan keberuntungan langit? Di depan kekuatan absolut, dia hanyalah awan yang melayang. Saat dia menghela nafas dengan emosi, pada saat ini, nyala api yang menyilaukan menyala di depan Qin Zia ini adalah jimat pemancar suara yang super jarak jauh. Begitu dia mendengar pesan dari jimat pemancar suara, Qin Zia tiba-tiba bergetar, semua senar putus di bawah jari-jarinya. Angin laut menyapu melewati dia, dan senar yang patah menggigil. Qin Zia berdiri di pantai, masih seperti patung. Ini adalah jimat transmisi suara Lin Ming. Lin Ming belum mati. Qin Zia membatu untuk waktu yang lama. Isi jimat pemancar suara sangat sederhana. Lin Ming bertanya tentang situasi orang tuanya dan apakah mereka telah menerima berita kematiannya, dan apakah ada sesuatu yang terjadi pada mereka karena patah hati. Kemudian dia meninggalkan tanda transmisi suara baru dan meminta Qin Zia untuk menunggunya di pulau itu. Segera, dia akan terbang dan menemuinya. Lin Ming masih hidup. Qin Zia mengambil napas dalam-dalam beberapa untuk menenangkan dirinya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan jimat pemancar suara jarak jauh dari cincin spasialnya yang digunakan untuk melaporkan situasi militer.
Dia memberikan ringkasan sederhana dan singkat tentang situasi saat ini dan kemudian dengan menjabat tangannya, jimat itu menyala. 10.000 mil jauhnya, masa api muncul di depan Lin Ming tetapi langsung ditinggalkan oleh kecepatan menakutkan Firesin. Pesan singkat bergema di telinga Lin Ming. Lin Fu dan Lin Mu baik-baik saja, tidak perlu khawatir tentang mereka. Yang Lin telah digulingkan dan Yang Zhen telah naik tahta. Marshal Qin telah ditempatkan di bawah tahanan rumah, dan Ouyang Boyan menggunakan ancaman nyawa keluarga Qin untuk memaksa Qin Xingxuan ke jalan buntu tertentu di Blood Demon Island, medan perang laut terbuka. Sudah 1 bulan sejak itu, kemampuan aku lemah, dan karena komando militer, aku telah terperangkap di Star Coconut Island, dan tidak dapat meninggalkan tempat ini untuk menyelamatkannya. Setelah mendengar pesan ini, kulit Lin Ming langsung memucat. Ouyang Boyan. Hati Lin Ming terbakar dengan amarah yang mengamuk. Ketika dia meninggalkan Seven Valleys mendalam, dia juga telah meninggalkan ular berbahaya ini. Bukan karena dia tidak ingin membunuhnya, hanya saja dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ouyang Boyan mewakili fraksi Acachia Valleys mendalam dan klan keluarga Ouyang. Kekuatan yang mendukungnya dari belakang terlalu besar, dan budidayanya telah berada di puncak kerajaan Xiantian awal selama puluhan tahun. Terhadap karakter seperti itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lin Ming sengaja mengatur keselamatan orang tuanya dan Lin Xiaodong, tapi dia tidak berharap bahwa Ouyang Boyan akan benar-benar menargetkan Qin Xingxuan. Qin Xingxuan adalah murid dari Seven Valleys mendalam. Tanpa alasan, dia tidak bisa menghadapinya. Tapi sekarang, dia diam-diam telah menangkap semua kehidupan keluarga Qin, dan telah memegang kelemahan Qin Xingxuan. Mengutuk, tinju Lin Ming mengencang sampai suara letupan keras bisa terdengar dari mereka, dan kilatan listrik muncul dari tangannya. Bahkan tanda api di dahi Lin Ming berubah menjadi merah marah. Pertama, aku akan menyelamatkan Qin Xingxuan. Kalau begitu, Ouyang Boyan, aku akan membuatmu membayar harga yang paling dalam untuk tindakanmu. Petik 2. Lin Ming membungkuk dan menyentuh punggung Firesin, terus-menerus menyuntikkan esensi sejati ke dalam tubuh Firesin. Firesin, cepat, secepat kamu bisa. Lin Ming sangat gugup. Wilayah Laut Selatan adalah tanah yang luas dan tak berujung. Bahkan dengan Firesin Speed dan Transmission Array, masih perlu waktu untuk mencapainya. Dia tidak tahu apakah bencana akan menimpa Qin Xingxuan atau tidak selama waktu ini. Tetua Qin, kemana kamu akan pergi? Seorang murid fraksi Acachia bertanya dengan senyum cerah. Murid ini dikirim oleh Ouyang Boyan untuk mengawasinya, dan budidayanya berada di ranah Hautian Tengah. Qin Zia melihat jam pasir di sudut, memperkirakan waktunya. Tanpa mempedulikan murid fraksi Acachia Hautian Tengah di belakangnya, dia berjalan ke ruang operasi dan mengambil peta laut, membungkusnya. Saat dia mengambil peta laut, semua bendera kecil yang ada di atasnya jatuh ke lantai. Ekspresi murid fraksi Acachia itu langsung jelek. Qin Zia, apa artinya ini? Tidak ada artinya. Aku hanya akan keluar selama beberapa hari. Aku meminjam peta laut ini, dan kemudian dalam beberapa hari aku akan mengembalikannya, kata Qin Zia dengan santai. Qin Zia, apakah kamu berencana untuk memberontak? Murid fraksi Acachia marah, tetapi ketika dia memikirkannya, dia mencibir dan berkata, ini juga bagus. Karena kamu menentang perintah militer, kamu hanya menggali kubur kamu sendiri. Jangan salahkan aku untuk apa yang akan aku lakukan. Aku akan menuliskan semua kejahatan kamu dan melaporkan kamu ke sekte. Ketika itu terjadi, mereka akan memakzulkan kamu. Mem, ada apa dengan penampilan itu? Apa yang kamu pikirkan lakukan? Kamu ingin membunuh saksi untuk kejahatan kamu. Petik 2. Para murid fraksi Acachia dengan mengejek tersenyum. Meskipun kultivasinya hanya di ranah tengah Hautian, ia mendapat dukungan dari Ouyang Boyan. Bukan hanya itu, tetapi dia juga bagian dari fraksi Acachia. Dia tidak perlu takut dengan Qin Zia fraksi Zider. Qin Zia menatap pria ini dengan iba. Pada saat ini, tangisan Phoenix melengking terdengar di langit.
Murid fraksi Acaccia melompat kaget dan kemudian bergegas keluar. Dia melihat api dan angin datang dari segala arah, ketika Vermilion Bird yang besar mendarat di luar pos komando. Phoenix menjulurkan sayapnya yang besar dan berapi-api, menutupi seluruh halaman. Adapun siapa Vermilion Bird membawa di punggungnya, itu sebenarnya adalah pemuda berjubah merah. Rambutnya acak-acakan dan terbang kemana-mana, dan matanya berkilau-kilau. Penampilannya luar biasa, dan momentumnya benar-benar mengancam. Di antara dahinya ada tanda nyala yang menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan jantung mereka berdebar-debar ketakutan. Ini, murid fraksi Acaccia tertegun. Apa yang sedang terjadi? Saat murid fraksi Acaccia melihat lebih dekat pada pemuda berjubah merah, matanya menjadi semakin linglung. Ini, bukankah orang ini terlihat seperti... Mata murid fraksi Acaccia bertemu Lin Ming, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke pusaran hitam besar. Hanya dalam beberapa napas waktu, pikirannya bergetar ketika dia memutih, dan kemudian memuntahkan sejumlah besar darah. Lin Ming tidak sengaja melukainya. Hanya saja dia telah mengetahui situasi Qin Xingxuan, dan niat membunuh terdalamnya meluap kemana-mana, tumpah dan menutupi dunia. Setelah hampir 1 tahun diadili di alam mistis ilahi Phoenix, ia telah mengalami adegan pembantaian yang tak berujung dan niat membunuh telah mencapai tingkat di mana ia bisa terwujud dalam kenyataan. Sekarang niat membunuh ini bisa tumpah tergantung pada suasana hatinya. Visinya seperti kilatan guntur yang bisa langsung menembus lautan spiritual seniman bela diri biasa. Budidaya murid Acaccia fraksi ini berada di ranah Hautian Tengah. Tetapi hanya dengan sekali pandang dari Lin Ming, dia telah terluka oleh niat membunuh Lin Ming. Kamu, Lin Ming. Kaki murid fraksi Acaccia mulai bergetar. Lin Ming mengerutkan kening, dan pusaran hitam di matanya mulai berputar sekali lagi. Izinkan aku. Saat Qin Zia berbicara, dia mengeluarkan sitar panjang dari cincin spasial dan kemudian memainkan beberapa catatan. Kaki murid fraksi Acaccia menjadi lunak, dan dia jatuh ke tanah. Qin Zia berkata, dia tidak akan mengingatmu. Sekarang kita tidak akan mengkhawatirkan Seven Valleys mendalam. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Sekarang bukan waktunya untuk mengumumkan kepada publik bahwa dia masih hidup. Begitu berita ini menyebar, Ouyang Boyan akan bisa bersiap terlebih dahulu. Mungkin, ketika itu terjadi, Ouyang Boyan bahkan mungkin melarikan diri. Ayo pergi. Qin Zia melompat ke punggung Viresin, dan Viresin melebarkan sayapnya yang besar, menjulang ke langit. Martial House Master Qin, apa tanda transmisi suara Xingxuan? Saat angin kencang bertiup ke rambut Lin Ming, matanya membeku dan ditentukan. Qin Zia menghela nafas. Setelah Qin Xingxuan pergi Blood Demon Island, tanda transmisi suaranya dibatalkan. Sekarang, aku tidak bisa menghubunginya. Petik 2. Jika Ouyang Boyan ingin berurusan dengan Qin Xingxuan, maka ia secara alami harus mematikan semua cara baginya untuk menghubungi Qin Zia. Pikiran Lin Ming tenggelam, dan niat membunuhnya menebal beberapa derajat. Tanpa tanda transmisi suara, lalu bagaimana aku bisa menemukan Xingxuan di Blood Demon Island yang luas? Aku sudah menduga bahwa dia akan didorong ke jalan buntu. Jadi aku menyuruhnya memisahkan sepotong jiwanya dan menyegelnya menjadi slip giok untuk membuat slip giok jiwa. Aku ingin menggunakan ini untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak, tetapi slip giok jiwa ini juga dapat digunakan untuk menentukan posisinya dengan merasakannya. Qin Zia mengeluarkan slip giok jiwa Qin Xingxuan. Lin Ming melihatnya dan kemudian merasa hatinya menegang. Sepotong jiwa dari batu giok jiwa terhubung ke jiwa utama. Ini dapat digunakan untuk menentukan situasi pemiliknya saat ini. Lin Ming bisa merasakan bahwa kehidupan Qin Xingxuan seperti lilin yang berkedip-kedip di angin. Ini adalah situasi yang sangat buruk. Qin Zia menghela nafas. Blood Demon Island memiliki energi iblis darah yang sangat kaya. Bahkan tanpa mempertimbangkan seberapa banyak dia mungkin bertarung, tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya,
energi iblis darah itu masih akan perlahan-lahan melemahkannya, menyebabkan hidupnya terus melemah. Seniman bela diri Hautian akan relatif baik-baik saja, tetapi Xingxuan hanya pada periode puls kondensasi awal. Lin Ming tidak berbicara, dia hanya diam. Angin kencang yang kuat melolong di telinganya, tapi udara di sekitar Lin Ming tampaknya benar-benar berhenti tanpa jejak udara. Ini adalah hasil dari jumlah niat membunuh yang dia pancarkan, yang hampir membentuk domain di sekitarnya. Ketebalan aura pembunuhan ini bahkan cukup untuk membuat Qin Zia merasa ditekan. Qin Zia tersentak. Beberapa saat yang lalu, dia sedang terburu-buru dan tidak hati-hati menyelidiki situasi Lin Ming. Tetapi sekarang setelah dia melihat, dia hanya merasakan ketakutan dan kehati-hatian yang membara pemuda ini seperti dewa iblis yang mengamuk. Jika Tuhan menghalanginya, maka dia akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalanginya, maka dia akan membunuh Buddha. Dia tidak bisa membayangkan bahwa orang yang berdiri di sampingnya adalah almarhum seniman bela diri Hautian. Apa yang dialami Lin Ming dalam setahun terakhir ini? Suasana tegang untuk waktu yang sangat lama. Qin Zia memikirkan sesuatu untuk dikatakan, dan kemudian ragu-ragu sebelum berkata, tentang situasi keluarga Qin dan keluarga Lin. Aku menulis surat kepada Yang Mulia Mu Qianyu, dan bahkan mengirim 2, tetapi tidak ada jawaban darinya. Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak meragukan karakter Mu Qianyu. Jika dia tahu bahwa ini sedang terjadi, maka dia tidak akan diam saja. Faktanya, Mu Qianyu tidak tahu dendam yang dia miliki dengan Ouyang Boyan. Bukan hanya itu, tetapi saat ini Divine Phoenix Island terlibat dalam perang. Setelah mengkonfirmasi bahwa dia telah meninggal, dia kemungkinan besar akan mengirim beberapa hadiah ke keluarga Lin Green Mulberry City, tetapi tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan mencoba untuk berurusan dengan teman dan keluarganya. Namun, Qin Zia telah menulis surat. Jadi kemana surat itu pergi? Suara Lin Ming tenggelam saat dia berkata, Martial House Master Qin, aku memahami sifat Mu Qianyu dengan sangat baik. Dia berutang budi padaku, jadi dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Surat kamu menghilang dan tidak menghasilkan apa-apa sama sekali bukan niatnya. Aku akan menyelidiki masalah ini. Petik 2. Suara Lin Ming agak dingin. Dia tahu bahwa sejak dia muncul di Divine Phoenix Island, tidak semua orang menghargai kehadirannya. Ada banyak orang yang sangat iri padanya. Bukan hanya itu, tetapi ia telah mengambil sumber daya mereka, dan bahkan botol esensi darah Vermilion Bird. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang marah padanya. Kali ini, karena apa yang telah terjadi, Lin Ming telah belajar pelajaran penting. Terhadap semua musuhnya, ia harus kejam. Lin Ming, 6.000 mil di depan adalah arai transmisi baru yang didirikan oleh Thundercrash Sekte Five Element Region yang dapat langsung mengirim kita ke Pulau Iblis Darah. Jika kita pergi dari sana, kita bisa tiba di Blood Demon Island hanya dalam beberapa jam, dan menghemat 2 hari penuh. Petik 2. Laut Selatan sangat luas. Selama perang besar ini, setiap sekte harus menemukan cara untuk dengan mudah mengangkut diri mereka sendiri, sehingga ada banyak susunan transmisi sementara yang telah dibentuk. Alasan Qin Zia telah mengambil peta laut beberapa waktu lalu adalah untuk menentukan posisi setiap susunan transmisi dan merencanakan rute tercepat. Aku mengerti. Lin Ming menuangkan esensi sejati ke dalam tubuh Viresin, mempercepat Viresin. Pada saat ini, di dalam hatinya, niat membunuhnya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. 6.000 mil berlalu terlalu lama. Dengan kecepatan penuh Viresin, hanya perlu 2 jam untuk sampai ke sana. Di bidang visi Lin Ming, sebuah pulau muncul persis seperti yang tertera di peta laut. 410.